Memang Pak, dari 208 proyek PSN yang ada di Perpres 109 itu 56 sendiri ya Pak, PSN itu merupakan di sektor jalan tol. Ada yang di Sumatera, ada di Jalan Trans Jawa, ada di Jabodetabek, ada yang ada di non Trans Jawa dan sebagainya. Jalan tol memang diperlukan sekali Pak dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan tol ini. Memang sejak terbentuknya awal PSN ini sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 2.480 km jalan tol yang telah beroperasi, termasuk 540 km jalan tol yang di Trans Sumatera. Namun juga di sektor-sektor lain, Mas, seperti proyek-proyek pionir seperti 23 bendungan strategis dengan nilai proyek sekitar 12 triliun sudah beroperasi juga, serta beberapa PSN yang telah beroperasi seperti PSN teknologi seperti Palaparing Broadband yang menghubungkan jaringan internet ke lebih dari 500 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang untuk jalan tol memang tetap kita fokuskan Pak, karena terutama untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan tol. Banyak yang tetap kita dorong. Di Jawa itu ada beberapa proyek jalan tol yang diusulkan baru, mulai dari yang di selatan itu ada di Gede Bage Bandung sampai dengan Tasikmalaya. Kemudian ada yang kita dorong tadi Pak Gus Yassin menyampaikan ada di mana di Solo Jogja dan Jogja Bawen serta Semarang Demak, dalam rangka untuk nanti meningkatkan konektivitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan tol itu. Mungkin gitu Mbak Dian. Ya, tadi Bapak sebutkan salah satu top priority-nya adalah pembangunan tol Semarang-Demak, Pak. Dan ini ada yang menarik karena yang menjadi salah satu kendala saat ini adalah fenomena tanah musnah. Hingga kini bagaimana progresnya, Pak, pembangunan tol Semarang-Demak ini? Kemarin kalau khusus untuk yang Semarang-Demak, kemarin kan di rakor Pak Menteri Menko dengan beberapa menteri juga dibahas dengan Semarang-Demak ya, atau Semarang. Memang ada beberapa kemarin kan ada regulasi yang kemarin yang ada judicial review dari teman-teman, ada MA, tapi memang ini masih berproses ya Pak. Tetap kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada sampai ke teman-teman masyarakat yang terdampak dari proyek jalan tol Semarang-Demak ini, sehingga nanti tetap kita dorong penyelesaiannya dari Semarang-Demak ini tetap sesuai dengan target selesai di tahun 2020. Yang belum selesai kan di seksi 1 aja, yang seksi 2 yang ke Demak, Sayung ke Demak kan kelihatannya udah berprogres, sudah masuk selesai. Cuma yang seksi 1 yang Semarang ke Sayung kelihatannya perlu kan ada kasus tanah musnah. Tetap kita dorong sesuai dengan regulasi yang ada dengan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak untuk mendapatkan dana kerohiman dari proyek itu Mbak Dian. Baik, berarti tetap dilanjutkan ya Pak Suroto. Baik, saya ke Gus Yassin kembali. Gus Yassin, ini yang menjadi salah satu tantangan yang Ya, berarti untuk proyek infrastruktur ini selain pembebasan lahan, juga untuk soal perencanaan begitu ya. Ini pendanaan menjadi salah satu tantangan yang berarti untuk proyek infrastruktur. Jawa Tengah sendiri berpartner dengan siapa saja Pak untuk memenuhi pendanaan proyek-proyek ini? oke. Jadi untuk pendanaan kita ada sistem KPBU ya. Jadi pendanaan itu dari APBN, ada APBD, ada KPBU, dan tentu ada BUMN dan BUMD. Juga kami selaku pemerintah juga tidak menutup kemungkinan kita ada dari BUMD atau swasta juga kita libatkan. Sementara di swasta sendiri jumlah proyek di Jawa Tengah dari 70 proyek yang ada di Jawa Tengah dari prioritas dan skala prioritas itu ada 12 prioritas dan itu didanai oleh swasta. Sehingga total kalau kita melihat jumlah proyek yang ada di Jawa Tengah ada 270 proyek, jumlah total pembiayaan ada 353 triliun atau 100%. Di situ kami saat ini selain pendanaan dari pemerintah pusat, kami juga melibatkan dari BUMD dan BUMN, juga dari masyarakat swasta, perusahaan swasta. Baik, masih terkait pendanaan ini Gus Yassin, pemerintah pusat sempat menegur Pemda karena adanya dana mengendap. Bagaimana dengan Jawa Tengah? Apakah dana mengendap ini juga ada ditujukan untuk proyek prioritas ini atau sebenarnya untuk peruntukan lain?
Jadi dana pengendap itu kalau di Jawa Tengah sendiri itu tadi disampaikan bahwa di Kabupaten Demak juga ada proyek pembangunan tol dari Batang ke Kabupaten Demak, dan itu memang sampai saat ini ada beberapa titik yang pembelian pembebasan tanah tersendiri masih ada kendala-kendala, tetapi kami yakin bahwa kendala tersebut bisa kita selesaikan dengan bagus sesuai target. Dan saat ini untuk pembebasan sendiri kepada masyarakat tentu tadi sudah ada tanah-tanah yang menjadi hilang. Sebenarnya itu kena tergerus dari laut sehingga itu kemarin yang mengendap. Itu aja sih.